Halo, selamat bergabung kembali dengan channel saya, Insert Forum Indonesia Maju, bersama saya Widiti Atmadireja. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi-informasi yang menarik pada pekan minggu ini, ya. Yang paling menarik yaitu dengan dilantiknya presiden baru di Amerika. Ya, ini memberikan nuansa baru dan sesuatu yang baik untuk kita di Indonesia khususnya maupun di dunia. Karena apa? Karena dengan pernyataan-pernyataannya atau statement dari presiden baru Amerika ini, Joe Biden ini, mudah-mudahan akan memberikan kondisi yang kondusif dari sisi keuangan. Ya, ini akan berdampak baik untuk Indonesia, ya, dan untuk dunia secara global, ya. Nah, ini diperkirakan dengan adanya presiden baru Joe Biden ini akan diperkirakan akan masuk, ya, portofolio keuangan di Indonesia khususnya itu sebesar, ya, 19,1 miliar US dollar. Wow, besar sekali, ya. Jadi diperkirakan secara umum bahwa Indonesia akan masuk dana, ya, dengan adanya pemerintahan baru di Amerika ini sebesar 19,1 miliar US dollar. Nah, ini ada peningkatan, ya, dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu sebesar 11 miliar US dollar. Jadi kurang lebih 6-7 miliar US dollar masuk ke Indonesia dibandingkan dengan periode tahun lalu sebesar 11 miliar US dollar, ya. Tentunya ini akan sangat menggembirakan dari sisi portofolio keuangan di Indonesia. Karena apa? Ini tentunya akan memberikan sesuatu yang baik, ya, untuk pembangunan di Indonesia. Nah, ini angka ini pun, ya, tentunya ini akan memberikan dampak yang positif, ya. Ya. Oke, ini adalah satu upaya, ya, dari pemerintah Amerika, ya, pemerintahan baru Joe Biden, ya. Ada beberapa kebijakan baru yang dikeluarkan setelah Joe Biden ini dilantik, ya. Yang pertama, seperti di Indonesia atau dunia pada umumnya, bahwa di Amerika pun, ya, mewajibkan untuk menggunakan masker, ya. Mewajibkan menggunakan masker seperti di Indonesia juga sama, ya. Jadi wajib sekali. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan yang sangat penting juga, itu kembali kepada perjanjian Paris yang selama ini waktu pemerintahan sebelumnya, ya, itu Donald Trump ini meninggalkan perjanjian Paris, ya, perjanjian iklim Paris yang ditinggalkan. Nah, dengan pemerintahan baru, ya, sekarang kembali ke perjanjian iklim Paris, ya, diikutin lagi. Kemudian juga untuk perjanjian dengan WHO yang selama ini telah ditinggalkan oleh pemerintahan Donald Trump, ya, karena berseteru dengan WHO, ya, dan sekarang kembali diikuti dan berbicara kembali dengan WHO, ya. Juga mencabut larangan untuk masuknya warga negara muslim, ya, khususnya di negara-negara Islam di Afrika yang selama ini dilarang untuk bisa masuk ke Amerika, dan sekarang ditinjau ulang kembali oleh pemerintahan yang baru, ya, dan mencabut larangan tersebut. Juga perjanjian mengenai menunda pembangunan perbatasan dengan Amerika dan Meksiko. Nah, ini juga menjadi isu sentral pada pemerintahan yang baru ini, ya, meninjau kembali atas perjanjian Amerika dengan Meksiko, dan juga meninjau kembali tentang kewarganegaraan untuk negara-negara atau anak imigran. Ya, ini jadi beberapa isu yang dikeluarkan atau yang ditandatangani oleh pemerintahan baru Joe Biden menyangkut masalah kebijakan yang baru, ya. Hal ini akan bisa banyak mendukung, ya, pada pemulihan ekonomi yang secara berlanjut, ya. Mudah-mudahan akan memberikan dampak yang positif
atas dilantiknya presiden yang baru ini. Oke, untuk segmen kedua ini saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia telah mendorong pada perbankan di Indonesia menyangkut digitalisasi perbankan, dan ini telah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa Bapak Peri Warjio bahwa estimasi penggunaan e-commerce ya tahun lalu itu sebesar 253 triliun, dan untuk tahun ini estimasi pertumbuhannya sebesar 337 triliun. Nah, ini tentunya sangat mengembirakan sekali atas pertumbuhan e-commerce ini dengan adanya digitalisasi perbankan. Kita tahu bahwa dengan digitalisasi perbankan ini banyak memberikan kemudahan pada nasabah ya, khususnya dalam transaksi elektronik perbankan ya. Kita sekarang bisa melakukan transaksi transfer, pengiriman uang atau store sekalipun dengan tidak datang ke satu kantor perbankan. Dan ini membuktikan bahwa dengan digitalisasi ini memberikan satu kemudahan ya, khususnya kepada nasabah. Kemudian juga pertumbuhan perdagangan online ya sebesar 33,2%. Artinya ini ada peningkatan ya sebesar 33 ini dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara untuk uang elektronik tercatat tumbuh sebesar 32,3% ya, atau sebesar 266 triliun ya, dari proyeksi di kisaran sebesar 201 triliun. Nah, ini juga ada terjadi pertumbuhan yang sangat bagus ya. Ini terjadi sebetulnya karena memang keadaan yang memaksa ya. Adanya satu digitalisasi ini keadaan memaksa karena pandemi ya. Suka tidak suka, senang tidak senang, dengan adanya pandemi ini juga maka digitalisasi harus dilakukan ya, oleh perbankan ya di Indonesia. Dan yang sudah melakukan digitalisasi ini ya ada kurang lebih 15 perbankan di Indonesia, dan saya kira mungkin akan terus berlanjut, akan diikuti oleh beberapa bank untuk